Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, saya Asrofi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dokumentasi saran kebijakan. Kalian tentu sangat familiar dengan istilah dokumentasi, ya. Dan ini memang ya karena kalian sudah, saya yakin sudah sebagian dari kalian aktif dalam berbagai kegiatan kampus maupun di luar kampus. Ada istilah yang sering didengar, seksi dokumentasi. Biasanya kegiatannya dengan terkait dengan menyimpan foto-foto dan sebagainya. Nah, dokumentasi dalam konsep dokumentasi saran kebijakan memiliki makna yang berbeda dengan apa yang dipahami seperti tadi tersebut. Nah, karena di sini dokumentasi bukan tentang foto-foto, bukan tentang menyimpan sebuah arsip, informasi, data, dan sebagainya. Dokumentasi di sini dimaknai sebagai pemanfaatan atas dokumen kebijakan untuk kepentingan menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mereka para pengambil keputusan. Nah, kalau kita lihat dari definisinya bahwa ini berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara, bahwa dokumentasi saran kebijakan dimaknai sebagai penyajian saran kebijakan secara terstruktur dalam berbagai bentuk dokumen kebijakan. Nah, ini maknanya, definisinya memang beda dengan pada umumnya apa yang dipahami oleh kita tentang dokumentasi. Di sini dokumentasi merujuk kepada pemanfaatan dokumen untuk kepentingan penyampaian informasi kepada para stakeholder, khususnya para pengambil keputusan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ada tiga jenis dokumen saran kebijakan. Ya. Sebenarnya sih banyak ya, lebih dari tiga. Ya. Seperti policy research, kemudian telaah staff, policy paper, policy brief, policy memo, dan banyak lagi yang merupakan dokumentasi saran kebijakan. Nah, namun demikian dalam pertemuan kelas kita hari ini, saya hanya akan menyampaikan tiga saja, ya, tiga bentuk dokumen saran kebijakan yang relatif paling populer atau lebih populer dibandingkan bentuk-bentuk yang lain dari dokumentasi saran kebijakan. Di kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan tiga, yaitu policy paper, kemudian yang kedua policy brief, dan yang ketiga policy memo. Ya. Oke, kita akan mulai untuk menjelaskan tentang hal ini. Pertama adalah policy paper. Oke, rekan-rekan mahasiswa, kalau kita pernah menghasilkan skripsi, ya dulu waktu S1 ya, menghasilkan skripsi, atau pernah terlibat dalam riset yang dikelola oleh lembaga kita, yang kemudian hasilnya mungkin hanya sekedar didiseminasikan keluar atau menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, policy paper itu ada kesamaan dengan proses riset yang pernah kita lakukan. Karena memang policy paper kalau dalam konteks kita terkait dengan tiga dokumentasi saran kebijakan ini, policy paper adalah bentuk dokumentasi saran kebijakan yang memiliki kedekatan dengan produk karya tulis ilmiah. Prosedur pembuatan policy paper itu mengikuti prosedur pembuatan karya tulis ilmiah. Jadi kita harus pertama menyusun riset design. Ya. Harus ada yang namanya bagian pendahuluan, teori, dan metodologi. Ya. Kemudian setelah itu ada proses pengumpulan data dan analisis. Hasil analisis kemudian itulah yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
Nah, teman-teman, ini yang mencerminkan adanya kedekatan karakter ilmiah dalam polisi paper. Ya. Sementara untuk yang lain, polisi brief dan polisi memo, itu memang karakternya relatif berbeda dengan polisi brief. Ya. Ada kecenderungan polisi brief dan polisi memo ini sebagai produk yang karena ini produk profesional, ya profesional para analis kebijakan, nuansa KTI-nya memang relatif lebih rendah, ya lebih kecil dibandingkan polisi paper. Nah, karena polisi paper ini boleh dibilang satu dokumen yang memiliki kedekatan dengan karya tulis ilmiah, kemanfaatannya juga relatif ke arah sana, mirip sebagai karya tulis ilmiah pada umumnya seperti paper, ya seperti makalah, bahkan seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Ya. Kemanfaatannya lebih kepada tujuan diseminasi, di mana para analis kebijakan yang menghasilkan policy paper atau kita yang menghasilkan policy paper menyusun policy paper untuk kepentingan menyampaikan gagasan kita kepada publik, kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok tertentu, kelompok ilmiah ya seperti seminar dan sebagainya. Ini policy paper levelnya ada di situ. Nah, kemudian yang kedua policy brief. Yang kedua policy brief ya. Bahwa policy brief itu memiliki dua sumber pembuatan. Ya. Mungkin pertama saya perlu jelaskan apa perbedaan policy brief dengan policy paper. Nah, kalau policy paper seperti tadi saya sampaikan, prosedurnya itu prosedur ilmiah dia jalani. Ya. Kalau policy brief, dia bisa saja mengikuti prosedur sebagaimana policy paper. Kalau policy brief itu adalah ringkasan dari policy paper. Ya. Jadi policy brief itu bisa bersumber dari ringkasan policy paper, juga bisa dibentuk tanpa harus mengikuti atau tanpa harus terlebih dahulu menyelesaikan policy paper. Nah, ini perbedaan policy brief dengan policy paper. Ya. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa, kalau kita hendak menyusun policy brief, bisa jadi pertama kita sudah punya policy papernya dulu. Ya, pertama itu kita punya policy papernya terlebih dahulu. Kemudian kita ringkas, ya, sebagaimana istilah brief, ya. Maka policy brief itu memang betul-betul rekomendasi yang sifatnya ringkas. Policy paper jumlah halamannya itu bisa sampai 60 halaman. Ya. Sementara untuk policy brief ringkas, ya, menjadikan policy paper itu padat, ya, concise. Dari 60 halaman, ya, kemudian dipadatkan cukup 4 atau 5 halaman saja. Ya, ini untuk policy brief. Sementara untuk struktur policy brief, ya, itu juga relatif sama dengan policy paper. Struktur penyajiannya, ya. Sebelum saya lanjut, saya perlu infokan bahwa struktur penyajian untuk policy paper, meskipun ini adalah produk yang berbasis KTI, karya tulis ilmiah, menggunakan prosedur ilmiah, akan tetapi output policy paper berbeda dengan skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. Produk-produk akademik berbeda, ya. Dalam produk akademik, riset akademik riset itu, ya, laporan itu memuat bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, ya. 4 baru analisis, dan kelimanya penutup, ya, yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. Ini adalah karya yang berbasis akademik. Nah, sementara policy paper, meskipun, ya, tahapan prosedurnya itu prosedur KTI, tetapi laporannya tidak sebagaimana yang kita lihat pada skripsi, tesis, dan disertasi.
Penekanan pada policy paper adalah pada opsi kebijakan dan yang direkomendasikan. Ya, penekanannya ada di situ. Sehingga strukturnya, karena ini meskipun proses dihasilkan dari sebuah proses ilmiah, tetapi tetap saja ini ditujukan untuk yang terkait dengan problem solving, terkait ke sana. Ya. Oleh karena itu, struktur policy paper pertama meliputi pertama background, ya, latar belakang. Ini relatif sama dengan skripsi disertasi strukturnya. Yang kedua, analisis. Bab kedua itu analisis. Bukan lagi tinjauan teori atau tinjauan pustaka. Dalam policy paper tidak dideskripsikan dalam laporan policy paper tidak dideskripsikan tentang teori dan metodologi. Sehingga tidak ada nih dua aspek ini yang ada dalam produk akademik tidak dimunculkan dalam policy paper. Praktis policy paper hanya memuat background, kemudian analisis tentang permasalahan tersebut dan akar masalahnya. Kemudian bab ketiga tentang policy option. Jadi opsi-opsi kebijakan. Ya. Pilihan-pilihan kebijakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan akar masalah tersebut. Nah, yang keempat, ini rekomendasi. Dari sejumlah alternatif yang dihasilkan dari policy option bab sebelumnya, kemudian dipilih mana yang paling sesuai, ya. Kayak artinya dalam perhitungan tertentu, ya, dalam standar tertentu, mana yang paling relevan untuk menyelesaikan problem yang berkembang, problem yang dipilih sebagai fokus policy paper ini. Itu rekomendasi. Nah, dalam rekomendasi itu kemudian dilengkapi dengan strategi implementasi. Kemudian baru penutup, ya, conclusion-nya, kesimpulannya. Nah, ini strukturnya jadi dengan demikian berbeda dengan struktur output riset berbasis akademik. Ya. Nah, struktur ini nanti kemudian diadopsi juga dalam policy brief. Relatif sama isinya seperti itu. Hanya yang membedakan bahwa policy brief itu halamannya jauh lebih ringkas. Hanya 4-5 halaman saja. Anda bayangkan dari yang 60 halaman kita hanya membutuhkan maksimal 5 halaman. Ya, ini tentu saja memerlukan pemilihan yang pas. Apa yang harus tertuang, ya, dalam policy brief itu? Dia harus mewakili seorang analis kebijakan atau kita ketika berhadapan dengan policy maker, berhadapan dengan pimpinan kita. Harus bisa meyakinkan mereka bahwa rekomendasi kebijakan yang kita berikan, yang kita usulkan, itu betul-betul rekomendasi kebijakan yang memang selayaknya diterima oleh mereka dan nantinya diimplementasikan. Oke, ya. Ini tentang policy paper, policy brief. Dan yang ketiga yang perlu saya sampaikan di sini adalah policy memo. Oke, rekan-rekan sebagai aparatur, ya mayoritasnya aparatur pemerintah ya, yang hadir di sini, di kelas ini, saya yakin sudah terbiasa dengan namanya telahan staf. Nah, policy memo itu relatif tidak jauh berbeda dengan telahan staf. Ya. Jumlah halaman dalam policy memo itu cukup 2 halaman saja. Dan ini memuat hal-hal yang sangat-sangat pokok dan bisa jadi dia itu memang melihat ya sebagian dari mirip dengan policy brief dan memang sih pada umumnya ada perbedaan antara policy memo dan policy brief, terutama kaitannya dengan aspek yang termuat di sana. Kalau policy brief dan policy paper itu, ini biasanya berhubungan dengan isu-isu yang sifatnya pelayanan publik. Ya, sementara policy memo ini biasanya terkait dengan isu-isu internal, aktivitas rutin, day-to-day activity dari birokrasi yang ada permasalahan di sana. Ya, biasanya pimpinan menggunakan policy memo. Karena
terkait dengan substansi ya yang termuat di dalamnya. Nah, biasanya polisi memo itu hanya membutuhkan waktu yang pendek untuk diselesaikan. Biasanya pimpinan bisa saja siang memanggil ya jam 9, tolong diselesaikan jam 12. Hanya cukup 3 jam karena ya ini biasanya untuk solusi atas isu-isu internal ya, yang pimpinan membutuhkan informasi cepat. Beda dengan polisi brief. Ini isu-isu layanan publik, ya, isu-isu yang berhubungan dengan eksternal terkait dengan tugas fungsi pokok kita. Nah, oleh karena itu biasanya kalau untuk polisi brief itu membutuhkan waktu yang lebih lama, mungkin sekitar 2 minggu atau 1 bulan untuk penyelesaiannya. Biasanya menuju ke arah sana. Oke, baik para rekan mahasiswa ya, ada hal yang perlu saya sampaikan juga ya, terkait dengan perbedaan di antara 3 bentuk dokumen saran kebijakan ini. Saya bisa jelaskan perbedaannya dari beberapa komponen, di antaranya terkait dengan target audiens, kemudian konteks isu, metodologi, bahasa, dan jumlah halamannya. Target audiens atau mereka yang menjadi sasaran, kelompok sasaran kita menyampaikan rekomendasi, itu target audiens. Siapa target audiens pada policy paper? Kita membuat policy paper, ya, tujuannya adalah untuk diseminasi lebih ke arah sana dan mendapatkan tanggapan dari para audiens kita. Nah, mereka adalah beragam stakeholder. Ya. Bisa jadi dalam forum yang kita hadiri di situ, ya, sebagai pemerasaran, itu adalah kelompok profesional dosen, ya, para analis kebijakan, atau orang-orang yang memang tertarik dengan isu yang kita angkat, isu yang kita akan sajikan. Nah, ini mereka, ya, sebagian besar dari mereka bukan para pengambil keputusan secara langsung. Mungkin beberapa hadir ya para pengambil keputusan itu. Tapi ini sifatnya memang lebih kepada diseminasi gagasan. Nah, sementara itu untuk policy brief, ya, target audiensnya itu sebagaimana policy memo adalah para pimpinan, pengambil keputusan. Jadi beda memang instrumen, 2 instrumen ini, ya, policy brief, policy memo, memang kemanfaatannya dan tujuan penggunaannya berbeda dengan policy paper. Yang satu, policy paper untuk lebih kepada diseminasi gagasan kita tentang penyelesaian sebuah isu publik. Nah, sementara policy brief, policy memo itu memang ditujukan secara langsung dengan harapan ada aksi, ya, aksi para pengambil keputusan sesuai yang kita rekomendasikan. Nah, ini jadi target audiensnya memang beda. Kemudian isu, ya, terkait dengan konteks isu. Kalau tadi saya sampaikan, ini untuk tujuannya lebih kepada diseminasi untuk policy paper. Nah, sementara untuk policy brief dan policy memo, ya, ini kita mempropos, mengadvokasi isu kebijakan, mengadvokasi kebijakan, ya, saran kebijakan yang kita harapkan itu kemudian menjadi kebijakan oleh pimpinan, ya, diambil oleh mereka untuk menyelesaikan isu yang ada atau menjadi bagian yang harus ada solusi untuk itu. Nah, kemudian untuk metodologi, policy paper lebih banyak menggunakan penelitian primer. Jadi memang para analis kebijakan atau peneliti atau kita yang memang tertarik menyusun policy paper ini lebih banyak menggunakan riset primary riset, ya, jadi data-data primer, mengumpulkan sendiri atau menggunakan tim untuk pengumpulan data-data ini. Nah, sementara untuk policy brief dan policy memo, nah, sebagian besar ini menggunakan secondary data atau ini merupakan penelitian primer, memanfaatkan data-data yang sudah dikumpulkan orang lain atau pihak lain, kemudian kita olah lagi, ya, untuk tujuan memberikan rekomendasi kebijakan.
Bahasa untuk policy paper, karena target audiennya adalah mereka yang para profesional, para fungsional ya, pada berbagai bidang, dosen, analis kebijakan, dan para orang-orang yang tertarik pada isu-isu kebijakan, maka bahasa yang dipakai itu bahasa yang sifatnya lebih akademis, atau bahasa yang sifatnya lebih teknis. Ya. Karena tujuannya untuk diseminasi. Nah, sementara untuk policy brief dan policy memo, bahasanya karena ini untuk pimpinan, bahasanya kan harus lugas, jelas, ya, bernas. Ya. Jadi tidak boleh sampai menghasilkan persepsi yang beragam dari pimpinan. Bahkan apalagi kalau pimpinan sampai bingung, ini maknanya apa? Itu jangan sampai seperti itu. Karena tujuan kita itu harus jelas, mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan. Jadi harus bahasa yang jelas, tidak menggunakan kalimat yang berputar-putar. Jadi apa nih? To the point saja. Kalimat per kalimat harus hati-hati dipilih. Pilihan katanya, kemudian susunan kalimatnya, itu harus ada makna substansinya apa, dan ada pengaruh, mempengaruhi mereka supaya para pengambil keputusan itu kemudian mengikuti apa yang kita harapkan. Oke, kemudian tentang panjang halaman, tadi saya sampaikan bahwa untuk policy paper bisa mencapai 60. Ini standar KTI kan seperti itu. Sementara untuk policy brief sekitar 4-5 halaman dan policy memo maksimum 2 halaman saja. Oke, ini ya mahasiswa ya. Dan untuk selanjutnya, ada satu yang belum saya sampaikan tentang fokus ya. Nah, kalau policy paper itu value driven, jadi memang penuangannya itu ya didasarkan kepada analisis asas isu-isu kebijakan. Jadi apa nilai yang memang akan kita diseminasikan, gagasan kita kepada publik. Nah, sementara untuk policy brief dan policy memo, nah ini memang lebih fokus kepada audience driven. Jadi memang pimpinan orang-orang tertentu yang memang kita akan berikan rekomendasi, nah, mereka lah yang menjadi fokus kita menyusun policy brief dan policy paper. Problem apa yang ada dalam lingkup kewenangan mereka? Ya, kita fokus supaya mereka itu mau melihat, mau mencermati problem yang ada, dan kemudian mereka mau menerima rekomendasi yang akan kita tawarkan dalam dokumen tersebut. Oke, rekan-rekan mahasiswa. Terakhir perlu saya sampaikan juga bahwa hal yang sangat penting dalam dokumentasi saran kebijakan ini adalah penggunaan infografis. Ingat bahwa untuk menjadikan saran kita itu menarik dan mereka mau membaca, dan dengan membaca itu kita harapkan kemudian mau menerima apa yang kita usulkan, pastikan dokumen kita, baik itu policy paper, apalagi policy brief dan policy memo, itu dalam desain yang menarik. Di dalamnya tidak perlu kita itu menggunakan banyak-banyak kata. Ya. Akan lebih menarik kalau kita menggunakan infografis, gambar-gambar yang menyediakan data, dan dengan sendirinya dia itu menceritakan tentang apa ya, yang kemudian oleh pimpinan itu bisa dibaca dari grafik, ya, dari gambar. Nah, itu akan menjadikan kekuatan tersendiri ya, pada dokumentasi saran kebijakan, policy paper, policy brief dan policy memo, karena mereka itu kan mewakili kita. Kita mungkin tidak hadir bersama dokumen kita ketika menghadap pimpinan. Mereka dengan sendirinya ya, itu bahkan mewakili kita, merepresentasikan diri kita, pikiran kita, mempengaruhi pimpinan kita supaya mereka mau menerima apa yang kita sarankan. Nah ini Bapak Ibu ya, teman-teman rekan-rekan mahasiswa, maaf ya. Saya rasa itu saja, dan untuk lebih kedalaman tentang materi ini, nanti saya akan memberikan beberapa contoh dan penugasan
kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Tolong untuk segera ditindaklanjuti ya untuk penugasannya nanti. Pelajari baik-baik materi ini dan beberapa contoh yang nanti akan saya sampaikan kemudian. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Sobat Setia untuk video pembelajarannya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.